Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi min ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi hadits syarif ad-dinu an-nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Rawahu Muslim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin dan hadirat sekalian, baik yang online maupun yang offline, alhamdulillah pada kesempatan di siang hari ini kita bisa bersua kembali. Semoga hal ini menjadi investasi pertemuan kita di akhirat nanti. Salam dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabiuna wa qudwatuna Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penutup para rasul dan para nabi. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji kitab Riyadhus Shalihin dengan syarahnya Nuzatul Muttaqin, dan pada gilirannya saat ini kita akan membahas bab yang ke-22, yaitu tentang nasihat. Nah, asal maknanya nasihat, kalau bahasa Indonesia menjadi nasihat, ya. Nasihat atau nasihah. Kenapa kita harus bahas ini? Karena ini adalah satu kontrol bagi masyarakat dan bagi umat. Tanpa nasihat, maka orang akan lepas, liar, dan sesat. Oleh karena itu, tidak perlu kita merasa bahwa apa yang disampaikan orang lain untuk menjadikan kita on the track dan berada di garis besar haluan Allah, maka tidak perlu kita merasa panas, dingin ketika menerima nasihat maupun saran masukan kepada kita. Karena nasihat adalah satu gizi bagi kita untuk memperkuat dan memperkokoh iman dan takwa kita yang bisa kita aplikasikan dalam pergaulan sehari-hari. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini kita akan membacakan salah satu hadis Rasulullah tentang nasihat. Dalam bahasa nasihat, gitu ya. Nasihat. Saya bacakan hadisnya yang disebut oleh Imam Nawawi dalam bukunya, dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, taman-taman orang soleh. Insya Allah antum termasuk di dalamnya. Dan kita ini adalah minar Riyadhus Shalihin, yaitu Riyadil Jannah. Maka kata Rasulullah SAW, apabila Anda bertemu dengan taman-taman surga, farta'u, transitlah di rest area namanya majelis dzikir dan majelis taklim. Maka kalau pingin berada di sebuah miniatur surga, masuklah ke dalam pengajian-pengajian dan majelis taklim, karena itulah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk kita mampir, tapi jangan tertidur nyenyak di dalamnya, ya. Mentang-mentang ini taman surga malah kita tidur, ya. Semriwing anginnya karena dari AC. Nyender, ya. Walai dari tempat. Padahal kalau ngaji yang benar itu mepet sama gurunya, ya. Biar tahu siapa yang ngantuk itu di depannya. Kalau kita mepet temboknya gitu. Antum tahu bagaimana dulu Jibril? Jibril itu langsung mepet di dengkul Rasulullah SAW, tapi nggak perlu antum masuk dengkul saya, ya. Ntar beradu kalah, saya nggak pernah nge-gym soalnya, ya. Tapi saya bacakan an Abi Ruqayyah Tamim bin Ausin Ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasihah. Qulna liman?
Qala lillahi wali kitabihi wali rasulihi wala immatil muslimina wa ammatihim. Rawahu Muslim. Dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Apa sabdanya? Singkat, padat, berisi. Rasul menyatakan kepada Tamim Ad-Dari, ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah pemberi arah. Agama itu adalah petunjuk jalan kehidupan. Lalu para sahabat yang mendengar bertanya, nasihat untuk siapa wahai Rasulullah SAW? Nasihat agama itu. Qala lillah. Nasihat agama itu nasihat untuk Allah. Nanti saya jelaskan bagaimana maksud daripada nasihat untuk Allah. Yang kedua, wali kitabihi, untuk kitabnya. Yang ketiga, wali rasulihi, untuk rasulnya. Yang keempat, wali a'immatil muslimina, seluruh pemimpin umat Islam sedunia. Dan yang terakhir, wa ammatihim, untuk seluruh umat manusia. Jadi agama ini adalah sebuah kompas yang menjadi standar untuk mengarah kehidupan menuju surga yang dijanjikan. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan kompas arah kemana kita harus berjalan dan bergerak. Tanpa adanya kompas, ibarat orang tidak tahu kiblat kemana dia harus menghadap. Maka apabila tidak mau dinasihati oleh agama, maka arahnya tidak akan pernah lurus sesuai dengan yang dianjurkan. Maka kalau sholat berarti kadang-kadang membelakangi kiblat, kadang sampingnya kiblat, atau di sebelahnya kiblat, karena tidak tahu di mana arah kiblat yang sesungguhnya. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang makna yang terkandung di dalamnya, saya akan coba sampaikan sedikit tentang kisah atau profil dari Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari ini dikenal sebagai salah satu sahabat yang viral. Ya, dulu juga pernah viral nih sahabatnya, walaupun nggak masuk medsos. Beliau ini viral karena ketemu Dajjal. Ya, Tamim Ad-Dari salah satu sahabat yang pernah viral di zamannya, pernah ketemu Dajjal. Beliau ini adalah mantan pendeta kelahiran Palestina. Kemudian ketemu Rasulullah SAW pada tahun 628 atau 9 Hijriah. Langsung menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah SAW. Jadi kalau sekarang mungkin kayak Yahya Waloni yang sudah meninggal dunia itu. Ya. Mantan pendeta sadar kemudian menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ini ada sebuah cerita yang menarik, kisah yang terkenal yang berkaitan dengan beliau. Satu saat beliau pergi ke sebuah pulau, tapi bukan Pulau Seribu. Ya. Ada sebuah pulau bersama rombongan, tiba-tiba setelah berlabuh di pulau itu, tak lama kemudian masuk ke dalam, ketemu dengan seekor binatang yang bernama Jassasah. Ya, ketemulah binatang yang besar seperti kuda. Dan binatang ini bisa bicara bahwa kamu sedang ditunggu seseorang di sana. Akhirnya makhluk yang gaib tadi, yang mungkin tidak pernah disaksikan sebelumnya, mengarahkan satu tempat di sebuah gua. Berangkatlah Tamim Ad-Dari ke tempat yang ditunjuk oleh makhluk ini. Sesampai di sana, dia menjumpai sosok raksasa yang cukup besar. Ketemulah dengan sosok besar itu. Lalu sang sosok besar raksasa itu menyatakan, kamu siapa? Saya sahabat Nabi Muhammad SAW. Kemudian dijawab oleh raksasa besar tadi, oh kalau begitu sebentar lagi saatnya saya keluar. Dan dia dalam keadaan terikat. Nah, kemudian setelah selesai
mendatangi pulau itu dan ketemu raksasa besar, kemudian ketemu Rasulullah SAW menceritakan kejadian ini. Kemudian diceritakan kepada Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan itulah Dajjal. Jadi Dajjal itu sudah ada, tinggal tunggu tanggal mainnya. Yang salah satu cirinya, ya di depannya ada tulisan kafaro atau kafir. Matanya sebelah tertutup. Ya. Jadi kalau di film-film itu ada ya, yang matanya sebelah itu, ya niru-niru Dajjal gitu ya, matanya sebelah. Itu sudah akan eh, keluar pada saatnya nanti di akhir zaman beliau yang dikatakan ada Al-Masih Dajjal itu nanti akan berjalan keliling dunia, maka disebut Al-Masih. Al-Masih itu adalah kaki yang lurus, tidak ada cekungannya, namanya Al-Masih. Atau Al-Masah. Al-Masah itu maknanya nempel bumi, nempel tanah. Kenapa dikatakan begitu? Karena dia akan mengelilingi ke seluruh dunia untuk menebar fitnah, dan siapapun yang tidak mengikutinya akan dibunuh dan diancam dan intimidasi. Maka disebut Al-Masih karena dia berjalan menuju seluruh penjuru dunia yang tidak bisa disentuh hanya Mekah, Madinah. Ya. Nah, kemudian disebut Al-Masih. Makanya nanti ketemunya juga Al-Masih, namanya Isa. Isa alaihissalam juga namanya Al-Masih. Karena nanti pertarungan lawannya ya di atas panggung ring itu ya itu adalah Nabi Isa dan dan Dajjal, dan kalah di tangan Nabi Isa alaihissalam. Sama-sama Al-Masih. Kenapa Nabi bisa dikatakan Masih? Nanti pun Nabi Isa itu menjelang hari kiamat akan turun ke seluruh dunia. Dua yang akan dikerjakan salah satunya adalah membunuh semua babi dan patung-patung Isa alaihissalam yang bertengger di seluruh dunia. Ya, dibantu siapa? Jangan tanya. Satpol PP apa bukan? Gak usah tanya. Itu akan dikerjakan sendiri tanpa proyek-proyek yang lain. Ya, nah itulah yang akan menghadapi siapa? Menghadapi Dajjal, laknatullah alaih. Siapa yang bertemu adalah Tamim Ad-Dari, yang pada saat itu sedang berlabuh di sebuah pulau. Nah, beliaulah yang menceritakan hadis ini. Kemudian beliau wafat pada tahun 661 Masehi atau 40 Hijriah. Sehingga sejak keislamannya tahun 9 Hijriah atau 628, sekitar 30 tahun setelah beliau masuk Islam, wafat di Palestina. Jadi beliau berada sekarang ini makamnya juga di Palestina. Orang yang pernah viral di zamannya pernah ketemu Dajjal laknatullah, ya. Tapi kata Rasulullah nggak perlu nunggu Dajjal, ya, nggak perlu nunggu Dajjal, karena siapa ketemu belum tentu dia bisa menghadapinya. Makanya selalu kita berdoa, ya, dalam salat kita ini. Apa dalam salat kita? Min fitnatil masihi ad-dajjal. Ya Allah, selamatkan kami dari fitnahnya Al-Masih, orang raksasa yang akan keliling dunia yang namanya Dajjal itu. Nah, itulah sekilas tentang Tamim Ad-Dari dari kabilah Dari. Ad-Dari itu kabilahnya yang ada di Palestina. Nah, di sini Rasulullah SAW mengatakan ad-dinu an-nasihah. Agama itu nasihat. Agama maksudnya di sini adalah agama Islam, ya. Agama itu adalah nasihat dengan segala macam isi dan kandungannya. Kemudian dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau dikatakan oleh para sahabat, ditanya untuk siapa nasihat itu? Qala qulna liman ya Rasulullah, nasihat untuk siapa agama itu? Lillahi, untuk Allah. Mungkin kita bertanya, bagaimana cara kita menasihati Allah? Kalau menurut pemahaman kita, nasihat berarti kan memberikan masukan, memberikan saran, memberikan petunjuk, itu kan. Masa kita memberi petunjuk Allah? Kan kebalik itu namanya. Apa maknanya nasihat kepada Allah? Maknanya taat kepada Allah. Jadi agama ini menyuruh kita taat kepada Allah. Itulah nasihat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mentaati segala perintahnya, menjauhi segala larangannya dalam
rangka takwa padanya. Takwa itulah bentuk nasihat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah yang segalanya, nggak mungkin kita menasihati Allah yang melebihi kesempurnaan dari kesempurnaan manusia. Yang kedua adalah wali kitabihi. Bahwa agama ini adalah juga nasihat untuk kitabnya. Apa maksudnya? Apa kita menceramai Al-Quran? Menasihati Al-Quran, mentausi Al-Quran, mentauci? Tidak. Tapi lagi-lagi maksudnya adalah mengamalkan isi dan kandungannya. Itulah namanya nasihat kepada kitab Allah yang bernama Al-Quran. Jadi kalau kita belum melaksanakan isi dan kandungan Al-Quran, berarti kita belum menjalankan nasihat Al-Quran. Karena makna nasihat Al-Quran adalah menjalankan isi dan kandungannya. Kita baru hanya membaca, kita hanya baru menghafal, belum sampai pada mengamal dan menerjemahkan ke dalam bahasa pergaulan sehari-hari. Kemudian selanjutnya wali rasulihi, agama juga nasihat bagi rasulnya. Nah, ini yang bersama maknanya. Lalu bagaimana, apakah kita nasihati Rasulullah SAW yang menjadi manusia sempurna dan uswah hasanah? Nggak mungkin. Maka lagi-lagi menurut para ulama tafsirnya, takwilnya adalah kita mentaati sunnah dan perintah Rasulullah SAW. Mengikuti sunnahnya dan mengikuti segala perintah dan larangannya. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintah oleh oleh Rasulullah SAW laksanakan, dan apa yang dilarang kamu jauhi. Ma nahaitukum anhu fastanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum wa ma nahaitukum anhu fastanibu. Maka Rasul mengatakan, apa yang kau perintah laksanakan sesuai dengan kemampuan. Tapi untuk menjauhi larangan nggak ada kata kemampuan. Karena orang tidak boleh maksiat dikit, boleh ya? Nggak boleh. Ya, maksiat dikit itu nggak boleh. Maksiat dikit maupun banyak terdosa. Minum minuman keras, ya, sedikit maupun banyak sama. Qaliluhu wa katsiruhu sawa, haram. Judi dikit, judol dikit nggak apa-apa ya? Nggak ada dikit-dikit dosa. Kok dosa kok dikit-dikit? Tetap dosa. Maka kata Rasulullah, manahaitukum anhu fastanibu. Apa yang aku larang, jauhi. Bukan tidak ada kata semampumu. Tapi untuk menjalankan perintah, laksanakan sesuai dengan kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum. Maka takwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut kemampuan. Begitu pula ngaji. Ngajilah menurut kemampuanmu. Kalau kamu mampu melek, meleklah. Kalau mau tidur, tidurlah. Itulah ngaji semampunya, ya. Silakan tidur, ya. Nanti kalau udah kesebagian snack, bangun semua itu, ya. Nah, disitulah Rasulullah SAW ditaati. Bentuk nasihat kita kepada Rasulullah SAW. Nah, kemudian bergeser pada nomor 4. Waliyaimmatil muslimin. Agama ini panduan untuk siapa? Nasihat untuk siapa? Petunjuk untuk siapa? Waliyaimmatil muslimina, kepada seluruh pemimpin umat Islam. Baik tingkat paling rendah, menengah, maupun atas. Siapapun dia, dimanapun posisinya, apapun jabatannya, selagi dia pemimpin, maka harus mengacu kepada agama Islam yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai panduan dalam kehidupan. Ya, tidak boleh meninggalkannya, apalagi melakukan satu penyimpangan terhadap agama yang sudah diyakininya. Kemudian yang kelima, agama itu adalah nasihat wa ammatihim, panduan untuk seluruh umat manusia. Bagi yang mau meyakini dan memeluknya. Bagi yang nggak mau, ini menjadi masalah. Agama dianggap terlalu ngatur kehidupannya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita semua, maka paling layak dan paling pantas, sudah seyogjanya semestinya Allah lah yang mengatur, ya, produknya. Ibarat pabrik, ya, sebuah pabrik mobil, dialah yang tahu, ya, bagaimana cara merawatnya. Dan dia yang tahu memberikan cara untuk menservisnya dan segala macam. Karena ada buku panduannya di situ, ya. Begitulah manusia ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diturunkan dengan panduannya sekalian. Kalau nggak ada panduannya berarti bodong.
nggak ada suratnya, ya, nggak ada panduannya, nggak ada manual, ya, itu nggak ada buku manualnya, berarti bodong itu nggak resmi. Tapi kan nggak ada manusia yang nggak, ya ada juga yang kata orang anak haram itu ya, tapi kan yang salah bukan anaknya, yang haram melakukan adalah orang tuanya. Nah, itulah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang agama berperan sebagai nasihat. Sekarang apa makna nasihat itu? Kok sampai agama mengandung nasihat kepada Allah, kepada kitab, kepada Rasul, kepada pemimpin, dan kepada seluruh umat manusia. Nasihat ada dua pandangan, secara bahasa dan istilah, secara etimologi maupun terminologi. Menurut bahasa, kata nasihat itu merupakan kata yang ringkas tapi padat maknanya. Maknanya mengandung makna ikhlas. Nasihat itu maknanya ikhlas. Ikhlas itu apa? Bersih, jernih. Maka kalau dikatakan dalam sebuah ungkapan Arab, nasahtul asala artinya saya menjernihkan madu. Berarti kalau berangkat dari kata nasoha yang maknanya adalah menjernihkan, maka fungsi daripada nasihat adalah menjernihkan perbuatan kita yang kotor-kotor, yang salah-salah. Maka nasihat itu adalah menjernihkan seluruh kotoran perbuatan kita. Ya kadang-kadang orang tidak mau dibersihkan. Biarin saya kotor. Kotor punya saya sendiri kok. Nggak usah dicuci-cuci kan gitu. Padahal maksud dan tujuan nasihat adalah menjernihkan, membersihkan agar nampak rapi dipandang. Itu kalau diambil dari nasoha maknanya adalah ikhlas. Ikhlas itu kan tulus, murni, bersih. Membersihkan segala sikap kita. Imam Al-Khattabi rahimahullah mengatakan bahwa kata nasihat, itu makna yang kedua ya. Makna nasihat diambil dari lafaz nasahar rajulu thaubahu. Nasahar rajulu thaubahu. Yang artinya lelaki itu menjahit pakaiannya. Jadi makna pertama adalah bersih, jernih. Yang kedua adalah menjahit. Ini secara etimologi. Nah, kalau arti daripada makna nasoha berasal dari nasihat yang artinya menjahit, berarti tujuan daripada nasihat adalah menjahit ya pakaian yang bolong-bolong, menjahit kekurangan-kekurangan perbuatan kita yang selama ini banyak yang sholatnya bolong, puasanya bolong, zakatnya bolong, kan itu ibadahnya bolong, infaknya bolong, dinasihati agar ditutupi yang bolong-bolong itu. Maka nasihat adalah menyempurnakan yang bolong-bolong. Nah, anehnya orang mau ditambal bolongnya nggak mau. Biarin bolong-bolong kan gitu. Udah punya pakaian, nggak cakep-cakep, mahal-mahal, dibolongin tuh. Nggak mau ditambal. Padahal sudah ada tukang permak gitu ya. Di sini menerima permak jin. Nah, itu yang ditakuti jin yaitu tukang permak. Ya. Jadi nggak perlu dibacakan ayat kursi. Aja ke tukang permak, jin itu sudah takut katanya begitu. Menerima permak jin di permak jinnya itu ya. Itu guyonannya begitu. Berarti nasihat itu adalah menginginkan kebaikan agar orang ini nggak bolong, ya, nggak robek. Kalau robek dijahit, kalau bolong ditambal. Anehnya orang nggak mau ditambal, nggak mau dijahit kekurangannya, lubang semua. Bolong semua, nampak semua auratnya. Maka orang taubat itu dalam rangka untuk membersihkan diri dari segala macam kotoran-kotoran yang selama ini dimiliki. Kemudian makna nasihat dalam makna lain ya juga diartikan dengan makna yang halus. Maknanya adalah halus. Ya. Makna nasihat itu maknanya adalah halus. Atau ya hampir sama dengan makna murni bersih tadi itu. Kalau bersih, lembut, halus. Maka nasihat adalah dalam rangka menghaluskan perbuatan kita yang kasar-kasar dan yang keras-keras. Ya, yang tadinya berbuat kasar dinasihati jadi halus. Berbuat ya yang mengarah kepada kekerasan kemudian
diperhalus dengan nasihat itu. Jadi intinya bagaimana menghaluskan perbuatan, menjernihkan perbuatan, dan menjahit lubang-lubang perbuatan kita. Itu dari bahasa saja sudah bisa diambil makna daripada nasihat. Nah, kemudian secara istilah apa nasihat itu? Suatu kata yang mengungkapkan bentuk keinginan seseorang memperbaiki orang lain. Nasihat itu tujuannya adalah bagaimana kita memberi yang terbaik. Dan itu tanda orang itu cinta kepada saudaranya. Kalau tidak, dibiarkan tanpa nasihat. Akan menjadi sesat. Tapi tidak semua orang mau menerima nasihat. Padahal dia sadar dalam jalan yang sesat. Tapi kadang-kadang mereka malah mau melakukan perbuatan jahat. Itu semestinya dia paham bahwa tujuan daripada nasihat adalah membersihkan, menjernihkan, menghaluskan, dan menjahit lubang-lubang yang ada. Ini kalau kita maknai nasihat antar sesama manusia. Tapi kepada Allah, kepada Rasul, ya kepada kitab itu nggak ada lubangnya, nggak ada robeknya, nggak ada kotorannya, jernih semua. Ini kalau kita bahasakan makna nasihat adalah kepada sesama umat manusia, kepada Allah tadi maknanya adalah taat dan mengamalkan seluruh perintah dan instruksinya. Lalu bagaimana hukum daripada nasihat yang bermakna ingin memperbaiki orang lain, menginginkan kebaikan orang lain? Hukumnya ada dua. Yang pertama, ada yang menyatakan hukum menasihati orang lain itu fardu kifayah. Kalau ada sebagian yang sudah melakukannya, yang lain gugur kewajibannya. Maka diwakili oleh para ustadz, para khotib, ya, para penceramah, para kiai, para muwajjih. Itu untung ada mereka. Kalau enggak antum dosa semua tuh. Antum terima kasih sama ustadz-ustadz itu. Menggugurkan kewajiban antum tuh. Gitu ya. Maka dengan adanya para ustadz itu menggugurkan kewajiban kita yang mestinya wajib. Kalau enggak ada kita dosa semua. Untung masih ada ustadz-ustadz yang menjamin keselamatan kita. Kalau enggak ada kita akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena meninggalkan nasihat itu. Itu hukum yang pertama, ya, mengatakan bahwa hukumnya adalah fardu kifayah. Apa dalilnya? Ini terkait dengan nasihat. Dalilnya adalah surat Ali Imran 104 yang sudah kita hafal. Dalam ayat itu dipaknai oleh para ulama ada kata wal takun. Lamnya lamul amri, wal takun hendaklah ada. Makanya takun bukan takunu. Karena apa? Lamnya lamul amri. Lam amri itu adalah termasuk jawazim yang menjazmkan fi'il mudhari. Asalnya adalah takunu. Tapi karena ada lam menjadi takun. Asalnya kana yakunu konangan. Nah itu kalau guyonannya ya. Kana yakunu kaunan dan seterusnya. Wal takun di situ adalah fi'il mudhari ketemu lamul amri maka menjadi majzum, dibaca sukun. Wa alamatu jazmihi, ya, apa di situ? As-sukun, ya. Wal takun hendaklah ada minkum. Nah, ini yang menjadi perdebatan. Minkum di antara kalian. Lah, minnya di sini dimaknai sebagai min tab'idiyah namanya. Tapi dia dari kata-kata ba'dun maknanya sebagian kamu. Kalau sebagian berarti tidak seluruhnya. Berarti kalau ada yang melakukan sebagian, maka yang lain gugur kewajibannya karena minkum tidak mencakup seluruhnya. Wal takun minkum hendaklah ada sebagian kalian wahai umat Islam. Siapa? Ummatun, sekelompok orang. Berarti kalau sekelompok orang gugur kewajibannya. Yang kewajibannya apa umat tadi? Yad'una ilal khair, mengajak orang lain berbuat baik. Itu nasihat kan? Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Itu isinya nasihat semua. Itulah substansi nasihat, berdakwah, amar ma'ruf, nahi mungkar. Kalau ada sudah sebagian yang menjalankan, yang lain gugur kewajibannya. Kenapa? Karena makna minkum di situ artinya sebagian kalian. Nah, dibantah oleh yang mengatakan bahwa ayat ini tidak maknanya sebagian. Minnya min lil bayan. Nah, itu perdebatan begini asik nih. Ya, bikin kita agak capek otaknya kalau agak begini-begini ya. Tapi insya Allah ini bisa menjadi pemahaman baru.
Jadi minnya adalah lil bayan, penjelasan. Kalau penjelasan berarti tidak hanya sebagian. Wal takum minkum ummatun berarti hendaklah kalian semua, bukan min itu sebagian, kalian semua umat Islam harus ada yang melakukan fungsi amar ma'ruf nahi mungkar. Hendaklah ada kalian sebagai umat yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, umat ini kan terdiri daripada person-person kan? Kita ini bagian daripada umat. Personal, berarti kewajibannya bukan fardu kifayah, tapi menjadi fardu ain. Kenapa? Karena minnya bukan lil tab'id tapi lil bayan, yang maknanya menjelaskan. Nah, kadang ayat itu begitu. Ya, kalau satu dalil saja sudah berbeda tafsir. Tergantung bagaimana kita cara menafsirkannya. Nah, itulah yang menjadikan dalil fardu kifayah hukum daripada nasihat. Yang kedua, dalil bahwa menasihati orang, mentaucih orang, memberi arahan kepada orang lain, memberi petunjuk pada orang lain dalam rangka kebaikan, hukumnya fardu kifayah. Dalil yang kedua adalah surat At-Taubah ayat 122. Yang mungkin sering kali kita baca ayatnya. Falaula nafara min kull. Nah, ayat yang pertama ya dari awalnya, wa makanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Ayat ini turun saat seluruh umat Islam berangkat perang. Ya. Ayat ini turun pada saat ada perintah perang, seluruh umat Islam berangkat perang. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan yang biasanya tidak ikut perang itu munafik. Takut dianggap munafik, maka tak seorang pun yang ketinggalan perang. Seluruhnya begitu ada perintah perang, perang semua. Seperti kita diinstruksikan taklimat mukhoyam semua. Enggak ada yang ketinggalan. Kecuali yang malas dengan alasan. Ya. Kemudian berangkat semua itu nggak ada yang tertinggal. Lalu Allah Subhanahu wa taala, jangan berangkat semua kau. Maka hendaknya ada sebagian tertinggal bersama. Akhirnya Rasul ditinggal sendiri. Rasul kan nggak ikut berangkat. Namanya Sariyah. Sariyah itu adalah pasukan perang yang dikirim oleh Rasul. Rasul nggak ikut di dalamnya. Tapi kalau Ghazwah, Rasul menjadi komandannya. Maka Ghazwatul Badar, Ghazwatul Uhud, nah itu Rasulullah ikut. Ya, kalau perang Mu'tah Rasul nggak ikut, dan perang-perang yang lain itu namanya Sariyah. Nah, Sariyah ini adalah memberangkatkan pasukan. Rasul tidak dari Madinah. Rasul jangan ditinggal sendiri. Maka hendaknya sebagian bersama Rasul ngaji. Jangan berangkat semuanya kunker ngaji. Ya rame Masjid Al-Adalah. Untuk siapa ini masjid kita? Kalau bukan untuk kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Gitu ya. Oh, kita siaran kemana-mana, kita semuanya pada nggak ada. Ya. Untuk siapa? Untuk kita. Maka jangan berangkat semua. Walaupun di sini tidur semua. Tapi yang penting hadir fisiknya. Biar nggak kelihatan saya sendirian. Gitu aja. Ya, untungnya tuh nggak ke Solo. Kalau Solo TV kelihatan kan. Yang kelihatan anak doang nih. Dikira nggak ada orang depan anak. Oh, banyak ini. Ya. Pada khusyuk ini semua. Coba disorot tuh sama khusyuk semua itu, khosyan mutasaddian min khosyatillah gitu. Nah, ketika ayat ini turun maka sebagian sahabat ada yang nggak berangkat. Maka falaulan wa makanal mu'minu lan firu kafa, nggak sebaiknya. Wa makana itu tidak sebaiknya, tidak seyogjanya. Nah, ditambah lagi tidak sesolonya, tidak sesemarangnya, ya. Tidak sebaiknya semua berangkat perang. Maka falaula hendaklah ada, ya, nafar min kulli firqah. Falaula nafar min kulli firqah, hendaklah ada dari setiap firqah itu ada ta'ifah. Setiap kabilah, setiap pasukan yang berangkat itu ada ta'ifatun, sebagian orang, sekelompok orang yang apa tugasnya? Liyatafaqahu fiddin, ngaji agama. Seperti antum ini mewakili yang lain yang lagi kerja di tempat lain.
atau lagi kunker atau lagi jaula kemana-mana, yang belum sempat ngaji antum mewakili. Tapi antum tidak boleh disimpan sendiri. Begitu selesai antum sampaikan kepada yang tidak hadir. Nah itu beratnya. Padahal di sini tidur terus. Apa yang mau disampaikan? Jadi kewajiban antum belum gugur itu. Ya. Dapatnya pahala doang. Paha ayam yang dapat ya. Waliyungdiru qaumahum idza raja'u. Tugasnya setelah ngaji apa? Liyundir, memberi peringatan. Kepada siapa? Kepada kaumnya, kepada yang nggak hadir, yang berangkat perang itu kan nggak ikut ngaji tuh. Yang pada jihad di lapangan nggak ikut ngaji. Pulang ganti ditentir tuh yang ngaji-ngaji. Itu namanya MLM tuh, multi level marketing tuh. Dari Rasulullah nggak perlu ngaji, nggak perlu ngajar semuanya. Maka itu binaan Rasulullah itu halaqah sendiri. Maka mereka yang ikut halaqah nyebarkan kepada yang tidak ikut. Terus bersambung terus begitu. Gantian, giliran. Maka tidak semuanya harus di lapangan. Harus ada di kantor. Kalau semuanya di kantor, siapa yang di lapangan? Semua di lapangan, siapa yang di kantor? Dan tidak semuanya harus keluar dari Masjid Al-Adalah. Kalau semuanya nggak ada, siapa yang dengarkan pengajian saya? Gitu kan. Maka harus ada sebagian yang hadir untuk bisa berkontribusi. Nah, ini mestinya kita harus ramaikan masjid kita, siapapun ustadznya, semuanya sama, dan kita diberikan satu program seperti ini untuk bisa menambah thaqafah kita. Bagian daripada tazkif kita di sini. Ya. Karena yang mengisi selain saya, ada ustadz saya yang berkaliber. Kalau saya sih ya pupuk bawang lah untuk memberi yang kosong-kosong sebelum ada yang lain. Nah, makanya tugasnya adalah liyatafaqahu fiddin wa liyundhiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun, agar mereka takut terhadap perintah Allah agar dijalankan. Berarti di sini ya sifatnya sebagian taifah. Karena taifah berarti hukum daripada menasihati atau berdakwah itu hukumnya fardu kifayah. Kalau sudah dijalankan oleh sebagian, yang lain gugur kewajibannya. Ini dalil yang mengatakan nasihat, dakwah, amar ma'ruf, nahi mungkar itu hukumnya fardu kifayah. Karena dulu Rasulullah SAW tidak mengundang seluruh pasukan ngaji, tapi sebagian ada yang berangkat ke medan tempur, sebagian ngaji, dan yang ngaji kewajibannya mengajari yang ada di medan tempur kalau mereka sudah pulang kampung. Nah ini dalil yang menyatakan nasihat itu adalah fardu kifayah. Yang kedua adalah hukumnya fardu ain. Dan ini yang dianggap sebagai pendapat yang jumhur ulama ya menyatakan pendapatnya. Fardu ain berarti personal. Kalau tadi kan kewajiban kolektif. Kalau sudah ada ustadz, udah kita nggak ada kewajiban. Kalau sudah ada kiai, kita nggak kewajiban. Kalau sudah ada syekhnya di situ, kita nggak kewajiban. Tetapi yang kedua, hukumnya fardu ain berarti setiap orang. Kalau dari kolektif, sekarang personal. Apa dalilnya? Dalilnya adalah ada beberapa hadis di sini. Rasulullah menyatakan bahwa hak seorang muslim atas muslim yang lain itu ada 6. Salah satunya apa kata Rasulullah SAW? Wa idzastansahaka fansahhu. Bila kamu dimintai nasihat, wajib kamu memberi. Karena ini kewajiban seorang mukmin kepada mukmin yang lain. Kamu nggak benar, oh saya belum sempurna, saya belum soleh-soleh banget. Nah kapan kamu solehnya? Dari dulu gini-gini aja. Sampaikan apa yang kamu tahu. Jadi kalau dimintai nasihat apapun keadaannya, berilah yang terbaik. Sekalipun kita belum bisa menjalankannya. Jangan takut memberi yang baik kepada orang lain. Sekalipun kita belum melakukannya. Jangan hanya kemudian ditakut-takuti dengan ayat kabura maktan indallah entaqulu ma la taf'alun, lalu kita tidak mengatakan apapun. Fal yakul khairan au ya, berkata baik. Dan itulah memicu kita untuk bisa menjalankannya karena malu kalau sudah menyampaikan tidak melakukan. Maka kalau dia diam, tidak mengatakan apapun yang baik dan tidak melakukan yang baik, maka dia menjadi pasifis bukan aktivis. Ya, menjadi pasif ngomong, pasif berbuat. Akhirnya menjadi sukuti, ya. Jadi jamaah sukuti, pendiam semua, murung, sufi murung. Ya. Akhirnya nggak berbuat apa-apa, ngomong kagak, berbuat juga enggak. Udah nggak punya kontribusi. Maka minimal ngomong. Walaupun orang kadang-kadang melihat siapa yang ngomong kan gitu ya.
Tapi sebenarnya undur maqala wala tandur mangkola. Lihat apa yang dikatakan, jangan kau lihat siapa yang mengatakan. Karena kata-kata baik itu adalah mutiara. Sekalipun dari comberan emas tetap emas walaupun itu dari sepiteng WC kita. Apakah kemudian kalau nyemplung WC bukan emas, tetap emas. Dijual apalagi antam. Sekarang sudah mulai menanjak lagi hampir 2 juta per gram. Gitu ya. Dan turun naik lah itu, tergantung kondisi. Nah, kalau dolar naik, emas turun. Kalau emas naik, dolar turun. Kayak iman kita naik turun. Ya, kayak dolar. Nah, maka di sini dianggap oleh para ulama jumhur bahwa nasihat itu adalah hukumnya wajib karena kalau diminta nggak boleh menyembunyikan nasihat. Dan nggak boleh mengatakan saya belum soleh. Justru belum soleh itulah katakan yang baik biar Anda terpancing kesolehannya. Kalau Anda menasihati orang dan orang yang kamu nasihati lebih baik, kamu akan malu. Hanya mengatakan tapi tidak mengamalkan. Disitulah kita akan termotivasi oleh orang lain. Dan kata Rasulullah, al-mu'min mir'atu akhihi. Seorang mukmin itu cermin bagi yang lain. Kumpul-kumpul gini ada ngaca nih sesama kita. Saling mengaca keburukan dan kejelekannya. Kalau saya buruk melihat antum yang baik, masa saya nggak mau ngaji? Oh, yang lain pada ngaji. Masa yang lain sudah pada qiyamul lail, kok saya tidur? Masa sih saya yang lain pada tilawah, saya mendengkur? Kan malu. Itu kalau masih ada saraf malunya ada dan belum putus. Kalau sudah saraf malunya putus ya cuek aja, masa bodoh gitu ya. Putus nyambung. Kadang salam sering putusnya daripada nyambungnya. Itu sinyalnya kurang kuat. Berarti perlu ya diganti itu. Kartunya diganti yang baik, yang benar gitu ya. Nah, itu yang pertama yang mengatakan bahwa hukum daripada nasihat atau dakwah itu hukumnya adalah fardu ain. Diperkuat lagi dengan hadis yang terkenal di telinga kita. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati' fa bilisani. Fa illam yastati' fa biqalbi wa dzalika ataful iman. Ini belajar hadis di Al-Hikmah dulu itu. Ya. Ketika masih di Al-Hikmah antum ya. Belajar hadis di Al-Hikmah tahun 90-an. Barang siapa? Nah, di sini barang siapa yang melihat minkum di antara kalian. Berarti di antara kalian siapa? Ya umat Islam ini kita. Man ro'a, barang siapa yang telah melihat, berarti yakin. Telah itu berarti yakin melihatnya. Minkum di antara kalian semua ya wahai mukmin, apa yang dilihat? Mungkaron. Nggak boleh berdiam diri. Harus memilih satu di antara 3 sikap. Tergantung potensinya masing-masing. Yang punya kekuatan dan kekuasaan, gunakan kekuatan kekuasaan. Jangan kau pendam saja tanda tanganmu. Jangan kau simpan saja pulpenmu. Beri itu keputusan, kebijakan sesuai dengan arah yang benar. Maka kekuasaan harus dimanfaatkan ketika ada kemungkaran. Beri SK untuk melarang kemaksiatan. Yang punya kekuatan fisik, lakukan. Itu semua untuk menolong orang dengan kekuatan fisik. Yang kedua, kalau nggak mampu, dia nggak kuat secara fisik dan nggak kuat secara kuasa dan posisi, maka gunakan kata-kata. Secara verbal, ungkapkan apa yang ada. Nggak perlu malu menyatakannya. Sekalipun kita belum mampu melakukannya. Ya, walaupun rasa pahit rasanya, qulil haqqa walau kana murran. Katakan yang benar sekalipun terasa pahit bagi kita. Nyindir kita sendiri kalau kita mengatakan. Tak harus dikatakan melihat kemungkaran. Nah, yang ketiga adalah kalau tidak punya kemampuan secara ya posisi dan kekuatan, nggak mampu mengatakan dengan ungkapan dan kata-kata, maka tinggal satu potensinya, yakni fabiqalbihi. Ya, fabiqalbihi. Dan kalau ini sudah menggunakan hati, semua orang punya hati untuk mengingkari. Bagaimana caranya? Membenci. Berarti kan ini pribadi, nggak boleh diwakili hati saya oleh hatinya Pak Ferdian. Udah saya serahkan aja, antum saya mengingkari, saya nggak mengingkari. Nggak bisa. Semua orang punya hati untuk mengingkari. Kebencian itu datang dari hatinya masing-masing. Maka nggak boleh diwakili hati orang lain. Berarti disinilah menyatakan bahwa fardu ain, dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar. Nggak boleh diwakili karena semua orang punya hati. Makanya
memperkuat hadis ini, ada riwayat lain yang menyatakan riwayat Muslim, ya. Nah, riwayat Muslim mengatakan bahwa ini sama-sama Muslim tapi ada riwayat lain. Rasul mengatakan, "Faman jahadahum biyadihi fa mu'min, wa man jahadahum bilisani fa mu'min, wa man jahadahum biqalbi fa mu'min, wa laisa wara'a dzalika minal imani habbatu khardalin." Barang siapa yang melawan kemungkaran, menentang kemaksiatan, kejahatan dengan tangannya masih diakui oleh Rasulullah SAW sebagai mukmin. Dan barang siapa yang menggunakan lisannya untuk menentang sebuah kejahatan dan kemungkaran yang ada di depan matanya, maka dia tetap masih dianggap sebagai mukmin. Barang siapa yang menggunakan hatinya untuk membenci, untuk merasa tabu, merasa risih dengan kejahatan yang ada, maka dia masih layak disebut mukmin. Terakhir kata Rasulullah, kalau di dalam hatinya saja nggak terbersit untuk menentang kemungkaran, nggak ada rasa risih, nggak ada rasa benci terhadap kemungkaran itu, maka kata Rasulullah itu sudah tidak ada lagi keimanan walaupun seberat biji sawi. Maka saat itulah kita harus menepuk dada kita, masihkah ada iman dalam dada? Karena dalam hati sudah tidak lagi merasa ya tersinggung dengan kemaksiatan yang ada. Hati kita mati. Mungkin banyak dosa yang membuat kita menjadi tertutup hati, dan itu adalah berkat rona dosa. Kala bal rona ala qulubi. Menutup hati kita, kerak-kerak dosa itulah kemudian kita tidak sensitif terhadap kemaksiatan yang ada, bahkan kita menikmati kemaksiatan yang ada karena hati kita tidak lagi tertutup dan tidak sensitif terhadap kemaksiatan yang ada. Dan kalau itu sudah ada dalam diri kita, ya, penyakit seperti itu, berarti iman kita dipertanyakan. Sekalipun seberat biji sawi, Rasulullah nggak percaya ada dalam diri kita. Saat itu kita istighfar, tobat sama Allah, berarti iman saya sudah lagi tidak ada dalam diri saya. Ya, berarti dari sini menunjukkan bahwa nasihat, amar ma'ruf nahi mungkar, dan dakwah hukumnya fardu ain. Karena setiap orang punya hati, kalau nggak punya hati berarti mati. Walaupun hidup secara fisik, tapi hatinya mati. Hatinya mati berarti imannya sudah tak ada lagi. Nah, itulah barangkali yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini tentang definisi nasihat. Kemudian yang kedua tadi adalah hukumnya nasihat. Selanjutnya kita dengarkan pada episode berikutnya kalau antum masih siap sedia dan tetap melek seperti semula. Kita akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang kurang dari saya tambahi sendiri. Yang lebih dari Allah jangan dikurangi. Wabillahi taufiq wal hidayah waridul inayah. Walahu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi fatun qad basyiril mu'minin. Sebelum saya tutup dengan salam, barangkali masih ada yang mau menyatakan sesuatu, bertanya atau menambahkan sesuatu. Silakan. Jadi kita betul, sama. Kalau itu kebaikan, tapi jangan nge-share yang jahat. Ya. Kalau yang jahat, antum share kemana-mana, begitu di-share kemana-mana, dapat kiriman, free ongkir. Dapat kiriman dosa inti dari semua orang yang nge-share itu. Kalau itu fitnah dan kejahatan, maka jangan mudah ya nge-share sebelum, atau jangan mudah menyebar informasi sebelum diseleksi. Jangan sering kali kemudian nge-share sebelum Anda koreksi. Jadi semuanya harus dipastikan itu tidak mengandung fitnah dan mengumbar kebencian kepada orang lain. Sama itu, sekarang zaman digital begitu cepat itu. Dakwanya cepat. Dakwah syaiton maupun dakwah robbani itu ada di dalam, tergantung tangan jempol kita. Ya. Sama. Ada lagi silakan. Ini mengenai tadi iklan dari Betul. apa bedanya sama yang itu ya Mesias? Siapa? Mesias. Jadi jika jadi ketika dia zaman Mesias akan cukup ya. Apa sama dengan Dajjal? Saya Beda. kurang paham kalau yang itu ya.
Apakah makhluknya sama atau makhluk lain yang kalau sifat Dajjal sekarang udah pada muncul tuh, diktator, otoriter, mengintimidasi orang, ya, memfitnah orang, membunuh orang. Itu sikap dan watak-watak Dajjal sudah dilakukan oleh Yahudi. Kalau wataknya, kalau sifatnya. Tapi secara fisik itu nanti akan datang dan muncul pada saatnya. Ya, Dajjal kecil, anakan-anakan yang mini-mini udah ada. Ya, sebagai perintis Dajjal yang besar itu. Sikap dan watak Dajjal ya ada dalam diri manusia saat ini. Apa kurang Dajjal itu Israel kayak begitu? Itu nanti akan membunuh orang yang tidak disukai kan. Nanti Dajjal itu bisa menghidupkan orang. Yahudi kan nggak bisa menghidupkan. Matikan aja itu satu. Kalau Dajjal itu setelah membunuh dihidupkan lagi. Ayo ikut saya apa enggak? Kalau ikut saya bunuh. Tergantung kita kuat apa enggak menghadapi Dajjal. Maka jangan pingin ketemu Dajjal. Ya. Kalau kita enggak kuat. Ya, saya kurang paham kalau itu satu, wallah a'lam. Oke, ada yang lain? Cukup? Sampai di sini ya, kita akhiri. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.